alam diaturlah sebuah acara di kampung tersebut yang masih berbuat bid'ah. Jadi tiap malam Jumat kumpul mereka tuh acara macam-macam lah ya. Ustaz, antum diundang untuk mendatangi acara kegiatan bulanan di kampung tersebut di daerah Depok lah, saya nggak bahas lah tempatnya lah. Hayal insyaallah. Cuma ya begitu Ustaz, orangnya agak anti pemahaman ini apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka mengaku Ahlus Sunnah. Lah kalau semua itu muskilah sudah. Anak datang ke sana pakai motor sampai di parkiran, anak lihat penuh amat memang tuh masjid penuh. Enggak lama ada anak muda ngelihat begini, bawa ketimpring. Ustadz datang, shollu ala nabi. Orang Ana nengok ke belakang langsung ada ikhwan kan yang dia bilang urusannya tahjir nih. Siapa yang tahu bakal disambut sama ketimpring, betul? Allah, maju kena, mundur kena, ini bilang serba salah. Alah, maju terus. Maju anak. Ya sudahlah, anak maju ke dalam, ya pada salaman apa gitu, anak masuk ke dalam. Anak langsung kelihatan tuh yang anak bahas nih. Oh, lo pasti Pak Kiai no. Karena kelihatan dari jogrokannya sudah kelihatan, stylenya tuh style Kiai itu udah kelihatan ya. Mata agak redup, kacamata turun gitu. Pak Kiai itu. Saya samperin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alan Kiai ngomong lagi ikhlas. Kemudian saya sholat tahiyatul masjid. Karena kita nggak boleh masuk ke masjid kecuali tahiyatul masjid dulu. Selesai sholat, saya duduk samping Pak Kiai. Itu Pak Kiai ngeliatin saya loh. Atas, bawah, atas. Saya ketawa, kenapa ya Pak Kiai? Wahabi. Dia bilang anak Wahabi. Anak langsung senggol, sok tahu ente. Anak Subhan Wahabi. Ente Wahabi, sok tahu, tahu Wahabi dari mana? Ya, karena memang bahasa Betawi, bahasa saya kenal sekali bahasa orang begini. Bahas sudahlah dengan pandangan dia yang seperti itu. Tidak lama pembawa acara bilang, Ustadz silahkan naik. Kita bicara di atas mimbar. Kalau di Jakarta itu kalau kajian tengah malam, setengah 10 sampai jam setengah 12 kadang-kadang. Jadi malam sekali kegiatan itu. Sudah saya ceramah. Sejam lebih saya ceramah, selesai ceramah saya turun. Saya duduk lagi samping Pak Kiai kan. Dia liatin lagi saya. Dia ketawa. Wah, kayak ada perubahan nih saya bilang. Terus dia bilang, kalau Wahabi begini oke dah. Wahabinya gak hilang. Dari situ saya dapat pelajaran, terserahlah orang mau bilang saya apa gitu. Tapi diterima paling gak begitulah gitu. Karena memang Islam bukan lakop. Islam bukan firqah. Islam ya agama. Inna dina indallahil Islam. Tolak ukurnya tuh Allah bukan manusia. Kita pengen agama ini berkualitas. Makanya ketika kita berkata wa anna Muhammad abdu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad hamba dan rasulnya, yuk belajar tentang karakter Nabi Muhammad. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini yang orang suka lupa. Nabi Muhammad tuh berkata dengan lugas, sesungguhnya aku diutus menyempurnakan akhlak manusia. Tuh, ya. Jadi bukan targetnya hafal Quran, hafal sunnah, bukan akhlak. Karena nanti banyak juga orang yang hafalan Qurannya mengalahkan sahabat, tapi nggak punya akhlak. Banyak. Lihat, mengatasnamakan jihad cuma frontal, lihat. Mengatasnamakan agama cuma nggak bisa meletakkan agama pada tempatnya, lihat.
Dia dalami agama, cuma sama orang tua nggak sopan. Mana akhlaknya? Ngomong sama yang lebih tua, ndak ada tata kerama. Mana akhlaknya? Ya kalau masalah ngomong sih bisa diatur, Ustaz. Enggak, ente nggak punya akhlak. Padahal ente hafal 30 juz Al-Quran. Kenapa? Ente ngimamin, no, 2 manula tewas, betul? Lah kalau punya akhlak enggak dong, iya. Karena ini bukan ajang tes hafalan. Lawang Nabi yang bilang Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Al-Qur'an, betul? Ukuran yang paling gampang itu apa? Lihat yang paling lemah. Sampai Nabi menyariatkan baca subuh panjang loh, 100 ayat. Beliau cuma baca Al-Ikhlas yang dengan cuma 3 ayat. Coba lihat. Kenapa? Inni sami'tu buka as-sabi, kata Rasul. Aku melihat ada seorang bayi yang menangis, mendengar seorang bayi yang menangis, lihat. Yang beliau lihat yang paling lemah, aku khawatir bayi tersebut menuntut air susu dari puting ibunya. Subhanallah. Ini akhlak. Ini akhlak. Kalau Nabi mau bisa dia baca 2 juz, bisa. Pas tengok sepi, pada kemana jamaah gitu ya. Bukan nggak bisa, bisa aja ya. Cuma kan bukan begitu, agama bukan begitu. Ya, agama ini bukan pengen dipandang mulia oleh manusia, bukan. Agama ini kan lillah. Makanya bahasanya dengan mudah, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Hanya untuk Allah, nggak peduli sama orang. Allah. Karena Allah ciptakan manusia untuk ibadah dan Allah syariatkan ibadah melalui manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang diulang-ulang dalam Quran, ana basar mislukum yuha. Aku ini manusia biasa seperti kalian, cuma dapat wahyu. Ya. Jangan dibilang rumah tangga Nabi ini nggak pernah ribut, ribut. Lawang Nabi lagi sama Aisyah, Saudah datang bawa sop, betul? Ditampar itu sopnya Saudah. Orang gemeter melihat Aisyah ngomel, bini Rasul, betul ya? Senyum Nabi, gharat ummak, ibu kalian ngambek, gitu lah. Diambil sop yang tumpah tersebut, mangkok yang pecah, Saudah dikatakan kamu yang salah, pulanglah. Nabi juga diambekin sama. Kita kadang-kadang, kalau orang suci itu tat, kalau agamanya bagus, rumah tangganya adem tat, nggak pernah bengkelahi mayit, berarti bohong kalau gitu. Orang suka salah paham, ya, karena banyak yang kayak begitu tuh. Saya sih alhamdulillah Ustaz, ya, saya tinggal mesen tulisan aja Ustaz, imagrafir maupun painting brush gitu Ustaz, asal kedua orang tahu rumah tangga Samara. Samara apa sih? Sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Home sweet home. Baiti jannati, rumahku surgaku. Alhamdulillah Ustaz, ana nih sama suami Ustaz, ya Allah, gimana ya? Mungkin sih sebentar lagi juga ada yang minta jadi sampel inilah apa? Akurnya rumah tangga gitu ya, apalah bahasanya. Kita udah 15 tahun berumah tangga nih Ustaz, nggak pernah ada keributan. Kata Ustaz, subhanallah, masya Allah. Bagus dong, ya alhamdulillah Ustaz. Kita nggak pernah ribut. Mas suami juga bisa nyenengin saya Ustaz, masya Allah. Kita selalu berdua kemana-mana Ustaz. Sampai sholat berdua, nggak ke masjid. Oh, masya Allah. Ya habis dia mau berdua, mau biarin kita berdua, ya udah. Sampai malam kadang-kadang kita wisata kuliner berdua Ustaz. Oh, orang pada ngiri, masya Allah. Sering banget loh Ustaz, kita berdua nih telat subuh. Iya. Ini kelihatannya akur, nggak ribut, tapi subuh berantakan. Di mana letak kemuliaannya, betul? Tuh setan tuh suka bikin kayak begitu tuh. Baik menurut manusia, bukan baik menurut Allah.
Berarti itu nggak main-main nih ya. Sama orang semangat, Ustaz, kita ini harus mencegah Syiah masuk ke negeri kita, Ustaz. Karena bahaya, Ustaz. Kata Ustaz, telat ente. Agenda negeri ini semuanya agenda Syiah. Mau bilang apa? Ya, dikasih modal dari negara buat acara-acara Syiah, betul? Nuzulul Quran, mau coba lihat. Punya handphone, ada browser, pencet browser, keluar tulis di atasnya. Yang pertama kali melakukan nuzulul Quran, maulid, coba nanti kasih tahu sama Ustadz Google, langsung gitu. Bani Udaid, Al-Qoda, Al-Fatimiyun, Syiah, Fatimiyah. Itu agenda Syiah semua. Belanda paham ini, dibikin orang Indonesia hilang sejarah. Sampai Pangeran Diponegoro pejuangnya saja cara pakai sorbannya sudah bukan Islami. Kita nggak paham fashion gitu loh. Masya Allah. Ya, akhirnya mereka punya kesan inilah Islam dengan sorban begitu. Tidak ada pemakaian sorban begitu kecuali orang Hindu, betul? Cuma kuning bajunya. Karena yang ngerti sorban ya orang Arab. Coba sih ke Arab lihat, ulama lihat, kita tahu. Di kita sorban ada yang begitu kayak orang Hindu, ada yang di pundak kayak serbet, betul kan? Sampai kita nggak paham, yang tasbih Assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Kalau orang kafir untuk hak paten kita malu. Yang pertama kali punya tasbih itu orang Solin, betul? Buddha. Katolik, betul? Nggak ada sahabat menentang tasbih. Bahkan menghitung pakai biji saja, kata sahabat apa? Hitung dosamu lebih baik ketimbang menghitung Allah dengan batu. Cuma ya kita harus berlapangan diri, ini menjadi sebuah tradisi sudah. Hatta di Arab. Jadi tradisi. Ya. Cuma mereka nggak mengeklaim bahwa tasbih itu dengan menyebut nama Allah saja. Ya, ini kan bahaya kalau kita nggak paham asbabun nuzulnya. Akhirnya terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Ini agama mulia. Orang Islam harus bangga dengan hukum Islam. Jadi betul-betul bukan taklid, karena beragama dengan taklid haram di Islam. Tidak ada taklid dalam Islam.